untuk terus menerus bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali bermajlis bersama, yang mana ya pada bulan-bulan yang lalu kita sudah lama libur ya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, yaitu virus corona, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat virus ini di negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya insyaallah taala dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu membaca kitab Salasatul Usul wa Adillatuha, buah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, saya ingin menyampaikan sedikit ya tentang apa yang kita akan berada di atasnya, kita akan menjalaninya, yaitu sekarang kita insyaallah taala akan memasuki tahun baru. Mungkin 10 hari lagi kita akan memasuki tahun baru. Dan bagaimana sikap kita seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita tinjau tahun baru tersebut dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita sekedar ikut-ikutan. Ya. Bahkan kita menjadi orang terdepan merayakan tahun baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan baca ya artikel yang sangat bagus yang ditulis oleh Ustaz yang pengampu Rumaisah, siapa? Abdullah Tausika, hafizallahu taala. Di situ beliau menulis ada 10 kemungkaran yang dilakukan kaum muslimin ketika malam tahun baru. Dan insyaallah taala kita akan membahas beberapa saja ya yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Yang pertama ya, kemungkaran yang pertama tentang masalah tahun baru. Yang pertama, merayakan tahun baru berarti merayakan Id atau perayaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwa perayaan Id ya untuk kaum muslimin ada 2, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Berdasarkan hadis dari sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan, "Kana li ahli al-jahiliyati yawmani fi kulli sanatin yal'abuna fiha. Falamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata qala kana lakum yawmani fihima wa qad abdalakumullahu bihima khairan fahuma yaumul fitri wa yaumul adha." Yang mana ya? Dahulu orang-orang jahiliyah mereka mempunyai 2 hari pada setiap tahunnya yang mereka bermain di dalamnya. Maka tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah,
Ya, Rasulullah mengatakan bahwasanya kalian memiliki 2 hari. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengganti untuk kalian dengan 2 hari tersebut yang lebih bagus. Maka keduanya adalah Yaumul Fitri wa Yaumul Adha, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akan melanjutkan penjelasan dari Lajnah Daimah. Lajnah Daimah, ya, komisi fatwa, ya, di Saudi Arabia. Kemudian fatwa Lajnah Daimah, ya, beliau mengatakan, ya, mereka mengatakan yang disebut Id atau hari perayaan secara istilah adalah semua bentuk perkumpulan. Semua bentuk perkumpulan yang berulang secara periodik. Boleh jadi, ya, perayaan ini yang berulang tahunan, bulanan, mingguan, atau yang semisalnya. Ya, jadi dalam Id terkumpul beberapa hal. Yang pertama, ya, hari yang berulang. Semisal setahun sekali ini Idul Fitri dan Idul Adha. Ini hari kaum muslimin. Dan kalau kita melihat sejarah, ya, kalau kita baca sejarah, bahwasanya hari raya atau tahun baru yang mereka namakan hari raya itu sebenarnya bukan dari Islam, ya, dari orang-orang Romawi sana. Kemudian, ya, diikuti oleh orang-orang Islam. Nanti kita akan jelaskan. Yang kedua, berkumpulnya banyak orang pada hari tersebut. Ya, kenapa dinamakan dengan Id? Ya, yaitu berkumpul, ya, karena banyak berkumpul manusia di situ pada tahun baru. Kemudian yang ketiga, berbagai aktivitas yang dilakukan pada hari itu, baik berupa ritual ibadah ataupun non ibadah. Ya, pada Id tersebut, baik yang itu bentuknya ibadah atau yang bukan ibadah. Dan kalau kita melihat perayaan tahun baru yang banyak dilakukan oleh mayoritas manusia, mereka bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka bukan melakukan ibadah atau bukan ibadah, bahkan apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala pada tahun tersebut. Ya. Dan mereka yang melakukan, subhanallah, bukan dari orang non-muslim, bukan dari kalangan non-muslim, dari kaum muslimin sendiri. Dan itu yang sangat menyedihkan, ya. Dan kita nggak boleh ikut-ikutan dengan kebanyakan manusia. Ya, nggak boleh kita ikut-ikutan dengan kebanyakan manusia. Manusia merayakan tahun baru, kita ngikut. Tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayatnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Jika engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mentaati kebanyakan mayoritas manusia di muka bumi ini, liyudilluka an sabilillah, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan manusia tidak di atas kebenaran. Karena yang menjadi tolak ukurnya manusia
bukan banyaknya atau bukan sedikitnya, tetapi apanya ditolak ukur? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian hukum Id, perayaan terbagi menjadi dua. Hukum Id atau perayaan terbagi menjadi dua. Yang pertama, Id atau perayaan yang tujuannya adalah beribadah. Ini seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Tujuannya apa? Beribadah. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan hari tersebut dalam rangka mendapatkan pahala, atau Id yang mengundang unsur menyerupai orang jahiliyah atau golongan-golongan orang kafir yang lain, maka hukumnya adalah bid'ah. Tahu bid'ah? Perkara yang tidak pernah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka bangga. Bahkan mereka bangga kalau mereka ikut merayakan. Dengan bangganya mereka ikut merayakan. Bahkan penampilannya subhanallah, tidak ada ya pada diri mereka penampilannya mencerminkan ya akhlak Islami. Mereka banyak mengumbar aurat. Tidak boleh kita memperlihatkan aurat kepada lawan jenis yang itu bukan mahram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu perkaranya bid'ah tadi ya, yang terlarang karena tercakup dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man ahdasa fi amrina hadza." Ini yang ikut merayakan tahun baru ini. Ingat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ahdasa fi amrina hadza." Barang siapa yang mengada-ngadakan amalan kami, ya, fi amrina, dalam perkara kami, dalam urusan kami, dalam urusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma laysa minhu, yang mana perkara tersebut tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fawarrad, maka amal itu tertolak, sia-sia. Sudah gak ada tuntunannya, ya, bahkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu malah mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Karena kemaksiatan yang mereka lakukan itu salah satu sebab datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak menyadari ya virus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini, yaitu berupa virus corona. Mungkin disebabkan karena dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, dengan sebab apa? Ulah tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, kata Allah, agar mereka merasakan sebagian yang mereka kerjakan. Ya, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya mereka bertaubat. Ya. Makanya diberi sakit, diberi musibah-musibah yang lain,
itu kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah cinta kepada kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada asyadun nasi ya, manusia yang paling berat sisanya adalah al-anbiya, para nabi, dan yang semisalnya. Ya, dan yang semisalnya itu orang-orang yang mengikuti jalannya mereka. Asadun nasi balaan al-anbiya fal amsal tsummal amsal. Kalau kita semakin ikuti sunnah, kalau kita semakin ikuti, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan saudaranya, kerabatnya, tetangganya, dan seterusnya. Makanya kita harus bersabar menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian contohnya di sini adalah peringatan, yaitu Maulid Nabi atau peringatan Hari Ibu. Contohnya juga peringatan Hari Kemerdekaan. Ya, Hari Ibu kan ada ya, biasanya ada peringatan Hari Ibu atau Hari Kemerdekaan atau peringatan Maulid Nabi. Ini semuanya tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dan semua itu termasuk mengada-ngadakan ritual yang tidak pernah Allah izinkan. Di samping ya menyerupai orang-orang Nasrani dan golongan orang-orang kafir yang lain, sedangkan Hari Ibu dan Hari Kemerdekaan terlarang karena menyerupai orang-orang kafir. Begitu pula perayaan Tahun Baru, termasuk perayaan yang terlarang. Kenapa? Karena menyerupai orang-orang kafir. Biasanya orang kafir ini pada Tahun Baru mereka merayakan. Dan muskilahnya juga kaum muslimin ikut merayakan. Ya. Yang kedua, merayakan Tahun Baru, ya, yang kedua, merayakan Tahun Baru berarti tasabuh. Mirip, serupa dengan orang apa? Kafir. Dan merayakan Tahun Baru termasuk meniru-niru orang kafir. Dan sejak dulu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti, ya, sudah mewanti-wanti bahwa umat ini memang akan mengikuti jejaknya orang-orang kafir, orang Persia, Romawi, Yahudi, ya, dan Nasrani. Ya. Kaum muslimin akan mengikuti mereka, baik dalam hal pakaian, mencukur rambut, ataupun hari raya. Mereka juga ngikut mereka. Bahkan mereka bangga kalau mereka cukurnya subhanallah, ya, model-model artis, model-model anak pang, yang itu ciri orang-orang fasik. Mereka bangga, ya, menyerupai mereka, senang. Tapi kalau dia ngikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, ikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ciut. Ya, enggak pede. Bahkan kalau penampilan sunnah, malu. Gimana? Kaum muslimin berpenampilan sunnah, ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malu. Ya, berjenggot malu. Ya, celana cingkrang malu. Nanti dibilang orang kuper katanya. Tahu kuper? Apa kuper? Kurang pergaulan. Ya, biasanya ini orang ketinggalan zaman. Ya. Subhanallah. Dia menghina syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata,
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum. Sungguh engkau akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Sibran bisibrin, sejengkal demi sejengkal, ya, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bidhira'in, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu fi hujra dabbin, sampai mereka orang-orang kafir tersebut ya masuk ke lubang biawak, yang mana lubangnya sangat dalam kemudian berliku-liku. La taba'tumuhum, niscaya kalian akan mengikuti mereka, mencontoh mereka. Qulna ya Rasulullah, kemudian kami, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Rasulullah, al-yahudu wan nasara, orang-orang yang Yahudi dan Nasara yang kau maksud wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, faman, siapa lagi yang bukan mereka al-Yahudi dan Nasara. Mereka orang-orang Yahudi biasa kalau mereka ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Orang Yahudi biasanya ciri khas mereka beribadah kepada Tuhan mereka dengan apa? Kalau Yahudi apa? Joget, nyanyi. Kalau orang Nasrani nyanyi juga ya. Yang pakai trompet itu ya Yahudi. Dan ketika mereka beribadah kepada Tuhan mereka dengan nyanyian, kaum muslimin juga ikut. Tapi bukan nyanyian yang itu, tapi kata mereka nyanyian Islami. Ya. Nyanyian tapi Islami. Ya. Ada dangdut Islami dan seterusnya, semuanya diislamisasikan. Ya. Biar orang itu nggak takut. Ya. Nah, ini bahaya ini. Ya. Kalimat yang lembut tapi menipu manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyan aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami telah menjadikan pada setiap nabi itu musuh-musuh. Dari setiap nabi ada musuh-musuh. Syayatin, setan-setan dari kalangan apa? Jin dan manusia. Ya, yuhi ba'dhum ila ba'din. Sebagian mereka mewahyukan sebagian yang lain ucapan yang indah tapi menipu manusia. Ya. Ada namanya Islam Nusantara. Pokoknya dikasih label-label Islam. Ya. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan semacam itu. Ya. Dan mereka nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wali fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian lihatlah apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau katakan memang benar-benar terjadi. Jadi yang beliau katakan benar-benar terjadi. Saat ini berbagai model pakaian orang barat mereka ikuti. Ya, oleh kaum muslimin. Sampai pun setengah telanjang pun mereka ikuti. Kemudian cara bercukurnya juga mereka ikuti. Dan termasuk pula perayaan tahun baru juga mereka ikuti. Ini benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya umatnya akan mengikuti orang-orang sebelum mereka. Apa? Sibran bisibrin. Kemudian wadiraan bidiraan, sehasta demi sehasta. Sampai mereka masuk ke lubang biawak pun mereka akan ikuti. Ya. Ingatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam secara tegas telah melarang kita, melarang kaum muslimin, ya umatnya,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk meniru-niru, tasabuh pada siapa? Orang-orang kafir. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa tasabuh, meniru-niru orang kafir, maka dia termasuk mereka. Walaupun KTP-nya siapa? Kaum muslimin. Lihat KTP-nya muslim dia, tapi tingkahnya, perilakunya, ucapannya, pakaiannya ngikuti orang kafir. Sekalipun dia bukan orang kafir, berarti dia termasuk mereka. Dan menyerupai orang kafir tasabuh ini terjadi dalam hal misalkan contoh pakaiannya ketat atau mengumbar aurat, perlihatkan dengan bangganya dia memperlihatkan aurat, kemudian penampilannya, kebiasaannya atau yang lainnya. Dan tasabuh di sini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil Al-Qur'an, sunnah dan ijma', kesepakatan para ulama. Tasabuh hukumnya apa, Pak? Tasabuh hukumnya apa? Haram. Berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, sunnah, hadis dan kesepakatan para ulama. Dan sebenarnya kalau kita tauhidnya kita mantap, akidah kita lurus, benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan meniru mereka. Kita tidak akan meniru mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hasyr, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwatuna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Tidaklah engkau menjumpai suatu kaum, sekelompok, yu'minuna billah, yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaatkan Allah Subhanahu wa taala, yu'minuna billah wal yaumil akhir, dan mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, adanya hari pembalasan, adanya neraka, adanya surga, adanya azab kubur dan ada nikmat kubur. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah engkau jumpai satu kaum yang mana mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, yu'atuna man halallah. Mereka ini saling berkasih sayang, cibika-cibiki, senang, ngobrol senyum-senyum seterusnya kepada orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya engkau tidak menjumpai orang seperti itu. Ini kalau mereka tauhidnya bagus loh lurus dan benar-benar mengikuti apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun mereka bapak mereka sendiri, anak mereka sendiri, kerabat mereka sendiri, kalau benar-benar, kalau jelas-jelas mereka musuhi Allah Subhanahu wa taala, kalau jelas-jelas mereka memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh kita ini berkasih sayang, berloyalitas, berwala kepada orang tersebut. Sekalipun orang tersebut bapak mereka sendiri, sekalipun orang tersebut adalah anak mereka sendiri. Ingat kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, ketika wafat pamannya siapa? Abu Thalib. Beliau ini sangat sayang sekali kepada pamannya.
sangat ingin sekali pamannya ini masuk ke dalam Islam, beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang sakaratul maut kepada pamannya ini, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk, ya, Abu Thalib. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya ammi, wahai pamanku, kul kalimatan." Ya. Katakanlah la ilaha illallah. Kul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Satu kalimat yang aku nanti akan berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada kawannya juga, kawan CS, ya. Kawan CS dalam keburukan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Abu Jahal dan Abu Lahab. Dan ini dalil ini, ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah, larangan kita untuk bergaul dengan orang-orang jelek. Larangan kita untuk tidak bergaul dengan orang-orang jelek. Maksudnya orang jelek itu bukan jelek mukanya loh ya. Orang-orang yang senantiasa berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentalkan juga ya temannya ini. Apakah kau benci terhadap milahnya Abdul Muthalib? Kemudian ya di tengah ujung ya nafasnya dia mengatakan enggan untuk mengucap kalimat la ilaha illallah. Tidak mau mengucap kalimat la ilaha illallah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan ya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Abu Thalib mendapat syafaat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Maka lin nabi ayastaghfiru lil musyrikin." Tidak layak, tidak pantas bagi seorang nabi untuk mintakan ampun kepada orang-orang musyrik, yaitu pamannya Abu Thalib, sekalipun mereka kerabatnya. Sehingga jelas baginya dia adalah penghuni neraka. Ya, jelas baginya bahwasanya dia penghuni neraka, enggak boleh oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia pamannya sendiri. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga ya, yaitu termasuk kemungkaran yang dilakukan pada tahun baru. Yang ketiga yaitu merekayasa amalan tanpa tuntunan di dalam tahun baru. Itu mereka merekayasa amalan yang tanpa ada tuntunan. Contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam tahun baru. Sebagian orang-orang jahil, sebagian orang-orang bodoh, ada yang mensyariatkan amalan-amalan tertentu pada malam pergantian tahun. Daripada waktu kaum muslimin sia-sia, kata mereka, terbuang sia-sia, mending kita ini ya zikir bareng-bareng berjamaah di masjid. Nah ini, daripada nganggur ya sia-sia cuma lihat pergantian waktu jam, lebih baik kita ini zikir berjamaah di masjid. Yang penting kan niatnya bagus katanya. Sebuatnya ini. Yang penting kan niatnya bagus. Lillahi ta'ala katanya. Ini ikhlas, saya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita cukup dengan sanggah ya subhat mereka, cukup ya subhat mereka kita sanggah ya dengan ucapan sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Mas'ud ya, sahabat Ibnu Mas'ud. Ketika dia melihat orang-orang yang berzikir di masjid ya, mereka berhalaqah-halaqah berzikir di masjid, kemudian di situ dipimpin oleh seorang imam ya.
Nih ada hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud. Kita sanggah subhat mereka dengan ucapan sahabat Ibnu Mas'ud. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang melakukan zikir. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga orang yang melakukan zikir. Rasulullah biasa melakukan zikir ketika selesai sholat fardu wajib. Tapi zikirnya berapa, Pak? Ya, 33. Apanya 33? Subhanallah, tasbihnya 33, terus Allahu Akbarnya 33, Alhamdulillah juga 33. Rasulullah berzikir. Tapi Rasulullah berzikirnya tidak keras-keras. Tidak memimpin para sahabat, cuma Rasulullah zikir sendiri. Ya, kemudian ditambah habis 33, 99, kemudian tambah apa, Pak? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini Rasulullah juga biasa berzikir. Karena ada sebagian orang mengingkari orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, mereka tidak pernah berzikir. Mereka tidak berzikir, tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berzikir tapi tidak dipimpin oleh imam, zikirnya sendiri-sendiri. Kemudian, ya, orang-orang yang melakukan zikir tersebut, ya, mengatakan pada sahabat Ibnu Mas'ud, yang mengatakan ketika diingkari oleh sahabat Ibnu Mas'ud, itulah kejelekan kalian. Wah, Ibnu Mas'ud mengatakan itulah kejelekan kalian. Padahal yang mereka lakukan apa? Ibadah, zikir. Tapi kata Ibnu Mas'ud, hitunglah kejelekan kalian. Bahwasanya Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan amalan kalian. Kalau itu kebagusan, kalau itu kebaikan, niscaya Allah tidak akan luput mencatatnya. Ya. Kemudian dia mengatakan, wallahi, demi Allah, ya Aba Abdurrahman. Ini kunyahnya sahabat Ibnu Mas'ud. Wahai Abu Abdurrahman, ma aradna ilal khair. Tidaklah kami menginginkan kecuali kebaikan. Pahala Allah Subhanahu wa taala. Kami berzikir seperti ini, berjamaah seperti ini, dipimpin oleh imam, kemudian pakai apa itu? Tasbih. Ini kami ingin mendapat pahala Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, ya, ucapan yang sangat bagus sekali. Wa kam may yuridil khaira la yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, pahala Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak bisa mendapatkannya. Tidak mendapat pahala tersebut. Kenapa tidak mendapatkan? Kenapa tidak mendapat pahala kebaikan? Karena tidak mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup dengan niat bagus, tidak cukup untuk mencari pahala Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi, dalam melakukan suatu amalan, niat baik semata tidaklah cukup. Kita harus mengikuti, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baru amalan tersebut, ibadah tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Fudail bin Iyad, berkata Fudail bin Iyad, seorang tabi'in kalau enggak salah. Kama fi Majmu'il Fatawa, sebagaimana dalam kitab Majmu'ul Fatawa punya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dalam kitabnya juz 18 halaman 250. Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
di dalam surat Al-Mulk. Di dalam surat Al-Mulk, ya, ayat yang pertama, ya, sampai kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya lah kerajaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan al-maut, kematian, wal hayat, kehidupan, liyabluwakum, agar Allah Subhanahu wa taala menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling bagus amalannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan ayyukum aktsaru amala. Ya. Sama-sama itu tafdil, ya. Siapakah di antara kalian yang lebih bagus amalnya? Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan siapakah di antara kalian yang lebih banyak amalannya. Tapi apa? Yang paling bagus amalannya. Wa huwal azizul ghafur, dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha pengampun. Iwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, ahsanu amala, yang paling bagus amalannya adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas dan yang paling benar. Kalau dia mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, fa'inal amala, sesungguhnya amalan, idza kana khalisan, apabila amalan tersebut ikhlas, mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, walam yakun shawaban, tetapi amalan tersebut tidak benar, ikhlas tapi tidak benar, lam yukbal, tidak akan diterima. Wa idza kana shawaban walam yakun khalisan lam yukbal, jika amalan tersebut benar tapi tidak ikhlas, benar mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tapi tidak ikhlas, juga tidak diterima. Hatta yakuna khalisan shawaban, sampai ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, shawaban, yaitu mencocoki sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baru amalannya itu diterima. Makanya kalau kita ini melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya amalan kita ini, ibadah kita ini, ya, puasa kita, ya, haji kita, sholat kita, supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan dua hal. Yang pertama ikhlas. Ya, amalan tersebut mengharap wajah Allah, lillahi ta'ala. Yang kedua, mengikuti tuntunan bimbingan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak harus banyak, walaupun sedikit, ya, tetapi mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih bagus daripada banyak susah payah berjam-jam, ya, zikirnya bahkan ribuan, tapi tidak pernah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sia-sia, sekedar dapat capek saja. Bahkan diancam dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan di dalam apa? Neraka. Diancam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam neraka.
Kemudian ya, ulama juga ya, seperti ulama Ibnu Katsir ya rahimahullah taala mengatakan ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah. Ini, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah. Siapa di antara kita yang tidak ingin berjumpa dengan Allah? Semua orang muslim ingin berjumpa dengan Allah. Semua orang mengaku ingin berjumpa dengan Allah. Bahkan orang non-muslim pun juga ingin berjumpa dengan Allah. Semua kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita loh, yang tiap hari kita ibadahi. Kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak pernah ya melihat sifatnya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala seperti apa, bentuknya seperti apa, tidak pernah. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah SAW tidak pernah menjelaskannya. Pada suatu ketika Rasulullah pernah Isra wal Mi'raj, ya, ke langit yang ke-7, ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah nggak bisa melihatnya. Sekedar apa yang dilihat Rasulullah? Cahaya. Begitu juga Nabi Musa alaihissalatu wassalam tidak mampu, tidak bisa melihat Allah di dunia. Ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi arini, kata Musa, anzur ilaik, wahai Rabbku, perlihatkanlah untukku, ya, anzur ilaik, ya, wajah engkau, supaya aku bisa melihatnya. Walakin anzur ilal jabal, wahai Musa, lihatlah gunung, ya. Kalau gunung tersebut masih berada di tempatnya, engkau bisa melihat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah mau menampakkan, gunungnya hancur berkeping-keping. Musanya sampai jatuh pingsan. Ya, gunung saja tidak kuat, ya walillah. Ketika Allah mau muncul, tidak kuat gunung, hancur berkeping-keping, pingsan, ya. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala Musa, karena dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, perhatikan ini surat Al-Kahfi, ayat yang terakhir, ya. Ayat yang terakhir yaitu surat Al-Kahfi ayat yang ke-110, yang paling terakhir. Ini yang biasa dibaca pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Ini barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi, ya, maka akan disinari antara Jumat ke Jumat berikutnya. Ya. Kemudian barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi akan dilindungi oleh Allah SWT dari fitnah Dajjal. Bahkan dalam hadis kita diberitakan oleh Nabi SAW untuk bisa menghafal. Enggak semuanya, minimal 10 ayat, 1 sampai 10, tidak banyak. Ini harus bisa, Pak. Ya, harus bisa menghafal 1 sampai 10. Banyak nggak sih? 1 sampai 10? Banyak nggak? Enggak. Orang yang biasa rutinitas Yasinan itu biasanya kadang-kadang hafal, Pak, ya. Tiap hari baca, hafal. Setiap malam Jumat atau hari Jumat. Kalau kita sering-sering soal hafal. Nah, kalau kita bisa hafal ini, Pak, ya, subhanallah,
1 sampai 10 kita akan lindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal. Jadi ketika Dajjal keluar, kita bisa baca surat Al-Kahfi. Karena Dajjal ini subhanallah dahsyat sekali fitnahnya. Corona aja sudah seperti ini, bagaimana dengan Dajjal, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Nih, perhatikan ayat ini, subhanallah. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Syarat yang pertama yang hendak dia penuhi, yang pertama, kalau dia ingin berjumpa dengan Allah, falyamal amalan sholihan. Perhatikan, hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh. Amal soleh itu amal ketaatan, ya puasa, sholat, haji, pokoknya dari amalan ibadah, birrul walidain, banyak, tawakal, dari amalan ibadah. Apa syarat pertama? Hendaklah dia beramal yang soleh. Amal itu dikatakan soleh, kata para ulama, yang pertama apabila dia ikhlas mengharap pahala Allah, wajah Allah. Yang kedua, ittiba kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru dikatakan amal soleh. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini syarat yang kedua. Janganlah sekali-kali engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seorang pun di dalam apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dua syarat ini bisa kita penuhi, yang pertama beramal dengan amal soleh, ketaatan kepada Allah. Yang kedua, dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik di dalam ibadahnya kepada Allah sedikit pun, baru dia bisa berjumpa dengan siapa? Allah. Oh, banyak orang mengatakan aku ingin berjumpa dengan Allah, tapi enggak mengamalkan amal soleh. Ya, tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia beribadah kepada Allah berbuat syirik. Ya, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dia bisa berjumpa dengan Allah. Sekedar pengakuan saya, dia ingin berjumpa dengan Allah. Kalau seorang ngaku bisa, ya. Kata seorang penyair, kullu yadda'i waslan bil laila. Semua orang punya hubungan dengan Laila, yang mabuk kepayang, ya. Semua orang punya hubungan dengan Laila, tapi Laila tidak pernah mengakuinya. Bertepuk sebelah tangan. Ingin bisa mendapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mari kita nantikan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Dia banyak berbuat bid'ah, perkara baru yang tidak pernah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dia mau mendapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sekedar pengakuan saja. Suruh menjalankan syaratnya Rasulullah SAW tidak mau, berat, takut dicemooh atau yang lainnya. Ya, dia dalam gembor-gembornya, ucapannya ingin punya syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang diusir dari telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu punya telaga, Pak, yang panjangnya, ya, sejauh
mata memandang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, telaga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti semua orang butuh ini minum. Ketika mereka di padang mahsyar kehausan, kemudian mereka mendatangi telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam hadisnya itu disebutkan bahwasanya airnya itu lebih apa? Putih dari susu, lebih manis dari madu. Dan barang siapa yang minum satu teguk saja dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan haus selama-lamanya. Tidak akan haus. Apa itu? Gelasnya sebanyak apa? Bintang di langit. Banyak. Ya. Nanti ada seorang yang ingin minum telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba diusir. Ya. Ya. Yang usir bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikatnya Allah. Ya, gimana kalau kita diusir? Perasaan kita ketika datang haus benar-benar, tiba-tiba diusir, suruh pergi. Sedih kita. Sudah pengen minum tapi diusir. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya Allah, itu umatku. Maka Allah SWT mengatakan, ya, engkau tidak tahu apa yang diada-adakan setelah engkau meninggal dunia. Jadi mereka ini sudah membuat model ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh engkau, wahai Rasulullah SAW, akan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya orang-orang yang melakukan ritual bid'ah yang tidak pernah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khawatir mereka nanti akan diusir oleh telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian kata beliau, yaitu Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ma kana muwafiqan li syar'illah, barang siapa yang ibadahnya mencocoki syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan, dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah dengan seorang pun, wa huwa alladhi yuradu bihi wajhullahi wahdah, yang mana dimasukkan dengan ibadah tersebut wajah Allah saja, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa hadzani ruknal amalil mutakabbal, kata beliau. Dan ini loh dua rukun amalan yang diterima oleh Allah. La budda ayyakuna khalisan lillah sawaban ala syari'ati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka harus yang pertama ikhlas lillahi ta'ala dan benar mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baru amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sedikit ya penjelasan tentang kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan pada tahun baru. Ada 10 sebenarnya, tapi saya baca 3 kemungkaran saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, sehingga kita tidak ikut terjerumus ya di dalamnya apa yang kebanyakan manusia dilakukan. Dan kita tidak boleh merayakan selamat tahun baru atau selamat Natal atau yang lainnya. Kalau kita mengatakan selamat seperti itu ya, selamat Natal atau selamat tahun baru, sama saja kita mengatakan
selamat engkau telah beribadah kepada patung. Dan banyak sekali kemungkaran-kemungkaran. Di antaranya pemborosan, ya. Di antaranya pemborosan. Mereka beli apa itu? Trompet, mercon dan seterusnya. Harganya itu berapa itu? Ya, mahal. Ada 5.000, ada 10.000, macam-macam variasinya tergantung merconnya. Semakin besar semakin mahal. Kalau yang melakukannya ribuan, dan berapa uang mereka hambur-hamburkan. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang dari sifat pemborosan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tubadzir tabdzira." Janganlah kalian melakukan pemborosan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan pemborosan termasuk saudara-saudara setan. Walaupun dia hakikatnya manusia. Ya. Dan banyak dari itu. Selain itu juga banyak mereka melakukan perzinaan. Naudzubillah. Pada malam tahun baru. Ya. Mereka campur baur laki perempuan, bahkan mereka mengumbar aurat dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala melarang dari semacam itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati perzinahan. Mendekati saja tidak boleh. Ikhwani fillah wa akhwati fillah. Bagaimana dengan melakukannya? Jadi wasilah-wasilah yang menuju perzinahan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan melakukannya? Ya kalau tidak kuat ya lebih bagus menikah. Ya, lebih baik menikah kalau memang dia sudah mampu. Ya, mampu secara ekonomi, memang dia mampu bisa memberi nafkah, ya. Nafkah di sini baik nafkah lahir maupun batin, bisa mencukupi kebutuhannya. Kalau dia mampu, bismillah. Jangan melakukan perzinahan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana fahisha. Karena zina itu perbuatan yang keji. Fahisha, Allah katakan dengan fahisha ini, kata para ulama, bahasa yang sangat jelek sekali. Fahisha. Wa kanat wasat masira, dan zina itu sejelek-jelek perbuatan karena bisa merusak anak, status anak bisa rusak, ya, karena sebab perzinahan. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada kita, ya, untuk bisa istiqomah di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, ya. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas kitab kita, yaitu Salasatul Usul wa Adillatuha, wa karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sahiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.